Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya, Freshi Cinara. Di hari yang istimewa kali ini, saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial dan tentunya akan sangat menginspirasi buat kita semua. Nah, beliau adalah salah satu pemateri yang mengisi di kegiatan Pondok Ramadan kali ini. Penasaran kan? Yuk mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Freshi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga selalu diberi keberkahan dan kesehatan selalu ya Pak. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh saya tahu, saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Iya, salam kenal bagi yang belum kenal begitu. Nama saya Askan Setiabudi. Saya dari Lampung Mbak Freshi. Dari Lampung, Ya, Masya Allah. Lamongan Kampung. Lamongan Kampung. Berarti Lampung. dari Lamongan Iya, Kampung. makanya wajahnya wajah soto. Biasanya dipanggil dengan Bapak siapa? Bisa Pak Budi, bisa Pak Askan. Pak Aska. Saya Ya. panggil Pak Aska aja ya Pak. Boleh. Askan. Askan, Iya, Pak Askan. Askan. Ya. Puasanya gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kelancaran sampai nanti Amin. Idul Fitri ya Pak. Kan Amin, kurang amin. beberapa hari lagi. Iya, masih kurang beberapa hari lagi. Iya, beberapa hari. Kurang 23 hari lagi. Nah, saya mau tanya nih Pak, kesibukannya Pak Askan sekarang apa sih Pak? Oke, hari-hari saya di dunia training Mbak Freshi, training soft skill, mulai motivasi, service excellent, public speaking, Masya Allah. marketing, kemudian outbound. Iya Pak. Jadi kita punya kalau di kantor itu sekitar 30-an produk Mbak Freshi. Masya Allah. Ya, mulai rafting, para layang, off-road, dan macam-macam lah yang kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Begitu. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita konsultan Mbak Freshi, konsultan bisnis mulai dari UKM sampai corporate. Konsultannya tentunya kaitannya dengan bidang yang kami mampu tadi. Iya. Ya, SOP, kaitannya dengan SDM, kaitannya dengan marketing, pengembangan bisnis dan sebagainya. Dan yang ketiga kita EO Mbak Freshi. EO. Jadi EO itu kaitannya dengan wisata, tour, event-event yang lainnya yang tentunya yang positif lah. Masya Allah. Kan? Gitu Mbak Freshi kesibukan saya. Berarti cukup banyak ya Pak kesibukannya ini? Alhamdulillah Mbak Freshi. Jadi setelah belajar kita create jadi produk. Setelah belajar kita create jadi produk. Makanya kenapa produk kita banyak, karena kita terus belajar dan setelah belajar kita create jadi produk. Masya Allah. Iya Pak. Kemudian kesan yang menurut Bapak menarik di MTSN 1 Kota Malang ini apa? Yang masih terkenang? Iya. Jadi dulu saya punya putri juga sekolah di sini. Kalau saya lihat itu dia senang ya karena guru-gurunya pintar, ya Masya kan. Allah. Lingkungannya juga nyaman, teman-temannya juga kondusif untuk berkompetisi. Istilahnya kita itu kan harus bergaul dengan mereka yang punya semangat dan punya impian ya. Iya. Nah di MTSN ini anak-anaknya semangat, punya impian. Jadi anak saya juga terbawa waktu itu untuk ikut berprestasi dan ikut semangat. Ikut Begitulah terpacu ceritanya. ya, Pak? Terpacu ya. Kalau sekolah yang nggak pas gitu kan malah ikut loyo ya. Iya, Pak, Temannya loyo, gurunya nggak keren, sekolahnya nggak keren. Ya anak kita biasanya terpengaruh gitu. Iya. Karena masa anak-anak itu kan masa yang mudah terpengaruh. Iya. Namanya ababil ya. Oh iya Pak. Apa itu Ya. ababil itu? Generasi yang labil lah begitu ya. Berarti dengan kondisi lingkungannya jadi ikut Ya. semangat juga. Kalau kita berangkat dari teori sukses itu kan tergantung berteman dengan siapa, Iya. berguru kepada siapa. Kalau mau sukses bergurulah pada yang terbaik. Nah di MTS ini kan guru-gurunya baik, keren gitu. Kemudian kalau bicara siswa juga siswanya pilihan kan gitu. Iya. Nah kalau anak kita taruh di sini secara teori pengaruh terhadap masa depan, insya Allah anak kita juga akan terpengaruh menjadi sukses begitu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kemudian saya tadi sempat singgung bahwa Pak Askan mengisi materi ya Pak Oh, untuk iya. di kegiatan Pondok Ramadan ini. Betul, ini kali yang kesekian, saya lupa ya, dulu pernah outbound juga Mbak Freshi sama anak-anak. Berarti pernah juga sebelumnya. Pernah outbound di Kebun Raya Purwodadi, di Coban Rondo. Saya masih ingat tuh, masih punya dokumentasinya itu. Kalau jenengan ketik MTSN 1 Malang dan Tips Indonesia nanti muncul itu di YouTube saya itu. Kemudian indoor beberapa kali juga, termasuk dengan Bapak Ibu guru insya Allah pernah saya dulu di trade test itu materi service excellent. Jadi MTSN ini sudah langganan begitu Mbak Fresh. Masya Allah. Ya. Berarti sudah jadi beberapa Ya, kesekian kalinya sudah buat Bapak ya. beberapa kali ke sini dan saya senang kalau ngisi di sini. Kenapa? Karena suasananya tadi kondusif, anak-anaknya kondusif gitu, lingkungannya kondusif.
guru-gurunya juga bagi saya bagus lah gitu. Berarti kesannya baik-baik ya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun jujur ya namanya buatan manusia kan ada yang sempurna Mbak Fresi, tapi insya Allah di MTSN ini kalau anak Anda sekolah di sini insya Allah Anda pasti bangga lah. Amin, Masya Allah. Kemudian saya penasaran nih Pak, materi yang Bapak sampaikan tadi untuk kegiatan Pondok Ramadan ini apa sih Pak? Iya, tadi saya membahas materi tentang SEFT. STFT. SEFT. SEFT. Ya, SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Sebuah metode terapi yang menggabungkan antara spiritual, emosional, dan fisik. Wah, menarik sekali nih Pak. Ya. Nah, saya penasaran nih Pak, yang dimaksud dengan SEFT atau self terapi self tadi itu apa sih Pak? Iya, jadi manusia itu kan kompleks ya. Setiap kehidupannya berhadapan dengan tantangan, hambatan, gangguan, ancaman, ya, musibah, bencana. Sangat amat jarang manusia yang hidupnya itu lempeng-lempeng aja gitu. Sangat amat jarang. Masing-masing manusia punya cobaannya masing-masing lah, punya takdirnya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Nah, bagi beberapa orang yang menghadapi ini dan nggak siap, maka timbul residu dalam dirinya. Residu itulah yang menyebabkan munculnya penyakit, baik penyakit fisik ataupun psikis. Nah, chef ini mencoba untuk kemudian merilis begitu Mbak, merilis penyakit-penyakit tersebut, residu-residu tersebut sehingga minimal berkurang, minimal. Dan alhamdulillah di faktanya di lapangan banyak yang alhamdulillah sembuh gitu. Alhamdulillah. Dengan mengkombinasi sugesti spiritual, kemudian mengkondisikan emosional, dan mentapping itu menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu yang sudah diteliti bahwa itu ketika disentuh dengan lebih kurang 2 jari, kemudian lebih kurang 5-7 kali hitungan, itu akan memberikan semacam stimulus begitu Mbak, yang bisa merilekskan fisik, merilekskan emosi, karena di situ kita kombinasi dengan sugesti-sugesti. Karena sugestinya ada kaitannya dengan spiritual, maka otomatis tarikannya kuat sekali untuk bersandar kepada yang Maha Kuasa. Begitu ceritanya. Nah, saya juga penasaran nih Pak, kenapa Bapak memilih materi terapi self untuk dibagikan kepada siswa-siswi? Sekali lagi saya punya kebiasaan habis belajar tak kemas jadi materi, kan begitu. Nah, saya belajar self ini sudah lama, kemudian saya kemas menjadi materi yang biasanya saya sampaikan ke instansi, contohnya Dinkes Blitar waktu itu pernah pakai kita, kemudian beberapa komunitas, beberapa instansi juga pernah pakai kita. Nah, kadang ada orang di sela-sela training itu minta diterapi, misalnya pengen berhenti ngerokok, pengen bisa makan durian, awalnya dia nggak mau makan durian, pengen bisa nyetir kembali dari trauma. Nah, saya coba pakaikan ilmu itu ke mereka dan ternyata kok alhamdulillah efektif gitu, ada hasilnya. Maka kemudian saya buatlah semacam poster begitu untuk kemudian saya tawarkan, barangkali ada yang butuh dengan materi chef begitu, saya siap berbagi. Kenapa? Karena ya menolong orang kan berpahala ya, ya kan, membantu orang sembuh dari sakit baik fisik ataupun psikis, selesai dari masalah kehidupan gitu kan. Nah, itu pahala. Nah, saya suka untuk kemudian ya melakukan hal tersebut lah gitu. Kalau misalnya tadi yang Bapak bagikan kepada siswa-siswi itu gimana Pak, terapi bentuk terapinya? Mungkin bisa dibagikan ke kita juga. Jadi siswa-siswi tadi itu kan kondisinya macam-macam lah saya lihat ya. Ada yang lagi ada masalah, ada yang lagi sakit, ada yang orang tuanya ada masalah, ada yang orang tuanya sakit gitu. Maka saya ajari untuk menterapi diri sendiri sekaligus menterapi orang tuanya. Walaupun dia di sini gitu di sekolahan, itu bisa. Dia memerankan dirinya sebagai orang tuanya, terus dia melakukan terapi. Nah, inti chef itu ada 4 kalau saya simpulkan ya Mbak ya. Yang pertama, syukur, ikhlas sama syukur. Manusia itu kalau mau bahagia dia harus ikhlas dan syukur. Contoh Mbak Fresi misalnya, apa yang menurut Mbak Fresi apa ya istilahnya, yang pengen Mbak Fresi sembuhkan atau perbaiki, coba sebut satu aja contoh misalnya. Yang ingin saya sembuhkan ya, apa contohnya? Mungkin kepribadian saya yang buruk ya, oke, kita nggak usah sebut, nanti kan jadi tahu pemirsa ya. Maka Mbak Fresi tinggal bilang, ya Allah aku ikhlas dengan kepribadianku yang buruk ini. Sebut kata misalnya maaf, misalnya maaf ya, misalnya malas misalnya ya, misal
Aku ikhlas. Kenapa kok ikhlas? Ya ini sudah takdir Allah gitu. Semakin kita nggak ikhlas, semakin Allah nggak ridho. Misalnya tadi ada yang sakit, ya Allah aku ikhlas dengan sakit ini. Kenapa? Ya ini sudah takdir Allah. Kalau kita nggak ikhlas, Allah nggak ridho. Seakan-akan Allah berkata begini, sakitmu loh nggak sebanding dibanding sakitnya Nabi Ayub misalnya. Iya. Penderitaanmu loh nggak sebanding dibanding penderitaan para nabi dulu misalnya gitu. Karena Allah berkata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji kita melebihi dari kemampuan kita. Begitu. Nah, maka kita harus yakin bahwa oke lah ini takdir. Memang saya nggak suka, tapi insya Allah ini Allah punya maksud gitu. Maka kita katakan ya Allah saya ikhlas. Sambil ada titik yang kita sentuh di dada sebelah kiri sini, Pak. Ya kan? Titik awal yang kita sentuh, ya Allah saya ikhlas gitu. Walaupun sebenarnya saya ingin takdirku tidak seperti ini. Nah, begitu. Jadi setelah ikhlas baru kita bilang bahwa aku nggak ingin sebenarnya kayak gini gitu. Jadi ikhlas dulu baru kemudian mohon, berharap. Gitu kan? Ya Allah aku ingin sebenarnya takdirku bla bla bla, kita sebut misalnya gitu. Karakterku lebih baik, badanku lebih sehat, kehidupan keluargaku lebih rukun, ekonomiku lebih baik, utangku lunas, nah, misalnya gitu. Sambil bayangkan itu, sambil dibayangkan harapan itu. Jadi sakitnya dirasakan dulu, kemudian diikhlaskan. Aku ikhlas ya Allah sudah ini semoga menghapus dosa-dosaku misalnya. Ini saya yakin Allah punya maksud gitu kan. Aku yakin kau tidak akan mengujiku melebihi kemampuanku begitu. Nah, tapi aku ingin ya Allah keadaanku lebih baik daripada saat ini. Boleh kan kita berharap. Nah, terus kita bayangkan. Kemudian kita lanjutkan, tapi aku tetap bersyukur kok Allah karena Engkau masih menyisakan yang banyak sekali dalam hidupku, betul. Kesehatan, orang tua yang baik, keselamatan di perjalanan, ya kan? Masih banyak nikmat Allah yang kalau kita hitung la tuhsuha. Misalnya kita nggak akan bisa menghitungnya. Ya kan? Nah, kadang kita ini salah melihat gitu. Kita fokus pada kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan. Kita fokus kepada hal yang kita nggak suka, yang seakan-akan Allah kejam pada kita. Kita lupa bahwa di tubuh kita, di kehidupan kita masih sangat amat banyak kebaikan yang harusnya kita syukuri gitu. Ya. Maka ikhlas, kemudian kita bilang ya Allah terima kasih ya masih banyak sekali. Karena kita sebut satu persatu sambil kita rasakan Allah hadir. Kemudian kita sambung Pak dengan kalimat sugesti, ya Allah aku yakin ya Allah Engkau bisa memperbaiki takdirku ini gitu. Perbaiki keadaanku ini, aku yakin ya Allah la haula wala quwata illa billah. Saya yakinnya kita bayangkan keadaan kita berubah, takdir kita berubah, kehidupan kita berubah. Harus yakin karena anak yang dadoni abdi bih kata Allah. Aku seperti yang kau yakini. Kalau Mbak Fresi nggak yakin, ya nggak bisa. Nggak yakin 1% saja nggak bisa. Harus yakin 100%. Bahkan bila perlu 1000%. Kenapa kok yakin? Semudah membalik telapak tangan. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau jadi. Gitu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aku pasrahkan padamu ya Allah sepasrah-pasrahnya. Maafkan aku selama ini menggantungkan diriku, menggantungkan orang tuaku, menggantungkan tetanggaku, menggantungkan teman-temanku, padahal tempat bergantung hanyalah Allah. La haula mantap-mantapnya, bayangkan semuanya berubah, semuanya membaik, semuanya lebih luar biasa. Kita bayangkan. Terus kita pasrahkan gitu Pak. Nah terakhir baru kita tarik nafas, terus kita hembuskan dengan ucapan alhamdulillah. Kita bayangkan, kita rasakan yang kita bayangkan itu terjadi gitu Mbak Fresi. Nah gitu ya. Jadi Mbak Fresi sepertinya lagi menghayati apa yang saya omongkan ini. Ya semoga Allah memberikan yang terbaik buat Mbak Fresi ya. Jadi yakin aja Mbak bahwa Allah pasti memberi yang terbaik. Jangan pernah sok tahu. Allah bilang wa asang takrahu syai'a wa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka keadaanmu sekarang, takdirmu sekarang, kondisimu sekarang, tapi jadi itu yang terbaik. Wa asang tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Bisa jadi kamu ingin keadaan yang kau bayangkan itu terjadi, padahal itu belum tentu baik bagimu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu apa yang kamu nggak tahu. Nah, tadi itu saya ceritakan Mbak Fresi di kelas itu. Saya kayak bercerita di YouTube saya ceritakan bahwa ada seorang pengawal penasihat raja itu dipanggil sama raja. Wahai penasihat, itu wilayah barat lagi direbut musuh. Bagaimana menurutmu? Penasihat bilang, Tuan Raja, mungkin itu yang terbaik. Tuan Raja tersinggung.
itu tuh yang sebelah selatan datang lagi tuh bawa laporan paceklik. Apa kata penasihat? Tuan Raja, mungkin itu yang terbaik. Tuan Raja tersinggung, kamu tak bayar mahal kok ngomong gitu aja. Dari timur ada lagi Mbak Presi, Tuan Raja, wah ini bencana alam. Hei penasihat, itu bencana alam gimana? Penasihat bilang, Tuan Raja, mungkin itu yang terbaik. Karena cuma timur yang dapat bencana alam, cuma selatan yang paceklik, cuma barat yang dapat musuh. Yang lain kita ini masih utuh wilayahnya. Datang lagi dari wilayah utara dengan laporan yang lain. Maka penasihat pun bilang, Tuan Raja, mungkin itu yang terbaik. Tuan Raja tersinggung, akhirnya penjarakan penasihatnya. Tuan Raja nyari penasihat baru. Penasihat baru ngajari Tuan Raja berperang. Wah, perang, saking semangatnya putus jarinya tuh Mbak Fresi. Tuan Raja. Datang lagi dia ke penasihat yang pertama. Penasihat, jariku putus satu. Bagaimana? Penasihat bilang, Tuan Raja, mungkin itu yang terbaik. Wah, ditendang lah penasihatnya. Wah, sudah kamu di penjara aja gitu. Datang lagi tuh Tuan Raja ke penasihat. Sebentar, kamu di penjara menurut bagaimana? Apa jawaban penasihat? Tuan Raja, bisa jadi penjara ini yang terbaik. Oh, sudah penjara selamanya. Akhirnya Tuan Raja dan penasihat yang kedua ini diajak berburu Mbak Fresi. Wah, ke hutan tidak ketemu binatang, ke hutan, ke dalam nggak ketemu, tambah ke dalam nggak ketemu, tambah dalam nggak ketemu. Akhirnya ketemu kanibal Mbak Fresi. Ditali lah itu Tuan Raja, penasihat dan dua pengawalnya. Di scanner kan, sempurna, dipersembahkan ke dewa. Pengawal kedua, sempurna, dipersembahkan ke dewa. Pengawal yang ketiga, penasihat sempurna, persembahkan. Nah pas Tuan Raja kan jadinya putus satu tuh. Sekarang bunyi gitu Pak. Ini kanibal modern kan. Gitu kan. Nah, akhirnya waduh, ini nggak layak dijadikan persembahan. Kayak korban itu kan nggak boleh ada yang cacat ya. Wah, kanibal juga begitu. Niru kita sepertinya dia. Akhirnya Tuan Raja dilepaskan. Kira-kira kemana dia setelah dilepaskan? Lari dia kemana? Ke kerajaan menemui siapa? Waduh, langsung dikeluarkan penasihat dipeluk Mbak Fresi. Betul kamu betul. Jariku putus satu. Ini yang terbaik. Loh, kenapa Tuan Raja? Ceritalah Tuan Raja. Waduh, gantian penasihatnya yang memeluk Tuan Raja sekarang. Waduh, kalau gitu terima kasih. Kenapa kamu malah berterima kasih kepadaku? Tuan Raja, bukankah selama ini kalau engkau berburu selalu ngajak aku? Dan lihatlah tubuhku sempurna, kata penasihat yang pertama. Andai engkau ngajak aku, andai engkau nggak penjarakan aku, maka aku sudah jadi tumbal lari. Beda cerita. Jadi Mbak Fresi, apapun terjadi pada Mbak Fresi dan teman-teman sekalian, itu yang terbaik. Yang terbaik. Maka ikhlaskan. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Terima kasih ya. Walaupun sebenarnya aku pengen keadaanku nggak kayak gini, keadaan keluarga nggak gini. Maka ya Allah, terima kasih. Masih kau sisakan banyak karunia dalam hidup kami. Nah itu. Dan aku pasrahkan padamu ya Allah atas membaiknya takdirku. Aku yakini ya Allah kalau engkau terlibat pasti mampu. Jadi ada dua kalimat mantra. Ikhlas syukur. Yang kedua yakin pasrah. Diulang-ulang. Dengan keyakinan 101%. Nggak boleh 99,99%. Nggak boleh. Harus 101%, 1000%. Yakin seyakin-yakinnya. Sampai kapan? Sampai Allah mengabulkan. Atau di surga akan kita dapat jawaban. Harus bulat keyakinan. Harus bulat keyakinan. Gitu. Dan terus mohon pada Allah, ya Allah, andai yang ku yakini pun tidak baik, aku siap kau berikan jawaban yang lain, tapi ya Allah berikan yang terbaik yang aku mampu, karena aku belum tentu mampu dengan cobaan-cobaan berikutnya. Jadi begitu, kita selalu berharap optimis dalam hidup kita, itu safe. Nah titik-titiknya banyak Mbak Fresi, jadi kalau pengen tahu ngundang saya ya pemirsa. Jadi titik-titiknya banyak, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, kita ada titik-titik banyak, ya kan, itu kita latihkan tadi sebagian di kelas. Ada yang di sini, ada yang tangan, dan di wajah gitu. Nah itu, gitu sih Mbak Fresi. Masya Allah, sangat menyentuh ini sampai saya ikut terbawa. Apa yang Mbak Fresi rasakan? Tadi pas bahas ikhlas sama syukur kan. Lagi ada cobaan kah? Cuman anaknya gampang nangis. Oh gitu ya. Iya, ya orang menangis itu karunia, ya. Meneteskan air mata itu karena orang yang meneteskan air mata karena sebuah kesadaran itu seiring dengan air mata yang menetes berguguran dosa-dosanya. Nah, terakhir terima kasih Pak Askan buat penjelasannya. Terakhir nih Pak, harapan dari Pak Askan buat kami siswa-siswi. Tadi saya cerita itu ke anak-anak perempuan di sana. Yang pertama ya jaga diri baik-baik lah, terutama perempuan. Nggak usah pacaran, nggak usah berdua-duaan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena resikonya itu ada di putri gitu. Termasuk yang laki-laki juga demikian. Laki-laki juga nggak aman dari risiko itu.
Mending kalian sukses, setelah sukses nanti akan ada waktunya kalian untuk mencari pasangan begitu. Sekarang fokus di belajar, nggak usah takut nggak kebagian jodoh gitu lah ya, nggak usah takut. Jadi orang pintar, orang sukses nanti ketemu jodoh yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada sukses tanpa ridho guru, tidak ada sukses tanpa ridho orang tua. Sehebat apapun Anda, ingatlah cerita-cerita tentang kedurhakaan itu menghancurkan. Indonesia terkenal dengan malin kundang, betul nggak? Ya kan? Betul. Kurang apa malin kundang itu? Sukses, jadi batu gitu kan? Kita ingat kisah-kisah, ya banyak sekali lah kisah-kisah orang yang nggak baik sama guru dan nggak baik sama orang tua, itu nggak sukses gitu. Maka walaupun di MTS ini pintar gurunya, pintar siswanya, ingat bahwa ada sisi yang nggak kelihatan yang harus tetap dijaga, yaitu hormat sama guru, hormat sama orang tua. Ridallah biridha walidain, suktullah bisukti walidain. Tapi saya benci sama orang tua kita, ya cukup benci aja, tapi jangan kemudian menjadikan beliaunya nggak berkenan. Sejahat-jahatnya orang tua kita, dia tidak sejahat Fir'aun. Betul nggak? Betul. Iya, sesoleh-solehnya kita belum sesoleh Musa gitu. Lah Musa yang soleh pada Fir'aun yang jahat saja masih disuruh qaulan layyinan, ngomong yang sopan. Padahal Musa soleh, Fir'aun jahat banget gitu. Nah orang tua kita itu tidak sejahat Fir'aun dan kita belum sesoleh Nabi Musa. Harusnya kita jauh lebih qaulan layyinan ke orang tua. Nah itu yang adik-adik harus paham, dua itu. Ilmu itu nanti ngikuti lah. Gampang kok belajar itu, rajin ngerjakan soal aja pasti pintar. Saya dulu SMP itu juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 gitu kan. SMA itu juara-juara sama tingkat kabupaten di Lamongan. Kuliah itu juara 2 lomba P4 nasional. Masya Allah. Ya itu rasanya cuma satu, belajar itu rajin ngerjakan soal aja pasti pintar. Pasti itu. Coba kalau nggak percaya. Ya kan sudah sering kita latihkan itu. Pokoknya rajin ngerjakan soal pasti pintar. Kenapa kok ngerjakan soal? Itu cara sederhana untuk mewakili mind mapping sebenarnya. Iya, kalau mind mapping kan masih mencoba menghafalkan. Kalau ngerjakan soal itu sudah mengunyah. Lebih powerful dibanding mind mapping. Nah itu sudah, kalau pengen pintar itu gampang. Tapi ingat dua tadi, baik sama orang tua, baik sama guru, ya kan, jaga pergaulan, itu namanya hablum minan nas. Tentunya hablum minallah kan yang terakhir. Kenapa? Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzuribat alaihimudillah aina masukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Sungguh Allah akan mencampakkan kamu, menghancurkan kamu, meninggalkan kamu, membiarkan kamu, menelantarkan kamu, tidak peduli padamu, tidak mendengar doa-doamu kecuali kamu baik sama Allah, sholat 5 waktu, ya kan, puasa Ramadan dan sebagainya, dan baik dengan sesama manusia, jaga pergaulan, hubungan baik dengan teman, guru dijaga, insya Allah sukses. Nah itu pesan saya buat adik-adik. Masya Allah, terima kasih Pak Askan buat materi dan harapannya buat kami semua. Ya. Sama-sama Mbak Fresi. Ya, terima kasih Pak Askan. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan bisa berbincang lagi seperti ini ya Pak. Siap, insya Allah. Makasih. Terima kasih Pak Askan atas waktunya. Sama-sama, selalu. Amin. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast Masa Dewa berikutnya. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.